Bermusik di internet adalah sebuah serial konten di mana Beta akan berbagi tips dan trik para teman-teman musisi untuk bisa berkarya bahkan mendapatkan penghasilan dengan bermusik di internet. Perkembangan teknologi saat ini sebenarnya membuat musisi semakin mudah untuk mengeluarkan punya karya musik atau lagu untuk didengar oleh banyak orang. Dari era teknologi sebelum internet dan sosial media, seorang musisi kalau dia mau mengeluarkan lagu, mau rilis lagu, itu harus menempuh proses yang cukup panjang jika dia ingin mengeluarkan CD atau kaset. Sementara sekarang, dengan gampang lagu yang sudah habis direkam dan dimixing, itu bisa langsung didengar oleh orang banyak menggunakan internet. Ada website yang sudah sangat populer, youtube.com, itu sebagai salah satu sarana yang sering digunakan oleh musisi untuk rilis, untuk upload, untuk share punya lagu-lagu. Dan YouTube sudah bukan barang baru lagi. Di YouTube banyak musisi mulai dari yang masih merintis, baru muncul, baru pertama kali mengeluarkan single, sampai musisi yang kelas atas dengan jam terbang tinggi. Mereka banyak rilis punya lagu kemudian upload ke YouTube, entah itu dalam bentuk video klip, video lirik, dan lain-lain. Lalu belakangan ketong temui perkembangan tren baru lagi di mana orang mendengarkan lagu bukan lagi di radio tapi di handphone atau di laptop mereka melalui platform streaming music seperti Spotify, iTunes, Joox, dan lain-lain. Nah, berdasarkan perkembangan tren pendengar ini, banyak juga musisi yang akhirnya merilis lagu mereka bukan hanya di radio, bukan hanya di YouTube, tapi juga di Spotify, Joox, iTunes, dan lain-lain. Dan di episode perdana serial bermusik di internet ini, Beta akan bagikan informasi mendasar mengenai perbedaan yang harus teman-teman musisi ketahui antara merilis musik di YouTube versus merilis musik di platform streaming musik seperti Spotify, iTunes, Joox, Deezer, dan lain-lain. Yang pertama itu adalah format konten. Ini perbedaan yang paling mendasar di antara YouTube dan platform streaming musik. YouTube itu diperuntukkan untuk menjadi website berbagi video. Oleh sebab itu, format dari konten yang diupload bukan cuma audio tapi juga harus disertai gambar visual atau audio visual begitu. Musisi bisa menggunakan platform ini untuk upload punya karya musik tapi harus disertai dengan video. Nah, akhirnya muncul seperti rilis video klip, rilis video lirik, dan lain-lain. Intinya ada dua proses di situ. Musisi harus menyiapkan materi audionya dan juga menyiapkan materi visual dalam bentuk gambar dan video. Sementara platform streaming music memang dibuat khusus hanya untuk audio saja. Memang ada beberapa juga seperti belakangan Spotify dan Joox yang sudah punya akses untuk mengupload konten video. Namun itu selalu berhubungan dengan musik juga, misalnya rilis video klip atau yang terbaru Lady Gaga, semacam dia buat video intro untuk dia punya album, menceritakan mengenai bagaimana album itu. Namun harus diketahui bahwa platform musik streaming music seperti Spotify, Joox, dan iTunes, mereka itu memang dibuat khusus untuk mendengarkan musik. Jadi materi format konten yang diupload dan diunggah adalah musik, lagu, audio. Yang kedua, perbedaan yang paling mendasar adalah jenis platformnya. Karena YouTube itu dibuat sebagai platform untuk berbagi video, maka YouTube ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai sosial media, di mana selain bisa digunakan untuk upload video, di dalamnya juga ada interaksi-interaksi antar pengguna. Misalnya mengupload video, kita bisa berkomentar dengan orang lain, bisa share video ini ke orang lain, interaksi ada di dalam situ. Sementara untuk platform streaming music, dia memang lebih ke arah jenis platform yang hanya digunakan untuk memajangkan karya, memajangkan portfolio.
Jadi di dalamnya itu tidak ada fitur untuk si yang mengupload berinteraksi secara komentar dengan pendengarnya. Yang ketiga itu ada perbedaan yang mendasar dari segi kreator. Nah, perbedaan yang tadi sebelumnya jenis platform itu antara sosial media dan website untuk memajang karya itu akhirnya mempengaruhi juga dari segi kreator. Di YouTube, karena merupakan sosial media, maka semua orang, siapapun itu, bisa langsung membuat akun di YouTube lalu mengupload video mereka. Jadi teman-teman musisi siapapun itu bisa bikin akun secara free lalu upload video ke situ. Sementara hal itu tidak bisa dilakukan di platform streaming musik. Spotify, Joox, iTunes itu tidak mengizinkan orang secara bebas untuk langsung mengupload lagu mereka ke dalam situsnya mereka. Untuk upload teman-teman punya lagu, itu musisi harus mengirimkan dulu lagu mereka ke distributor atau agregator yang bekerja sama langsung dengan platform streaming musiknya. Mungkin lain kali kita akan bahas khusus mengenai distributor dan agregator. Intinya musik atau lagu tidak bisa diupload langsung. Kalau di Spotify, Joox, iTunes dan lain-lain, akan ada pihak ketiga yang secara resmi bekerja sama dengan platform streaming itu yang akan menghubungkan teman-teman musisi punya karya musik dan lagu dengan platform streaming yang teman-teman inginkan. Perbedaan mendasar yang lainnya adalah sistem monetasi atau bisa dibilang berhubungan dengan penghasilan yang didapatkan dari karya yang katong upload. Kalau di YouTube banyak orang sudah tahu kalau pengguna YouTube itu bisa menghasilkan uang dari video yang dong upload. Namun tidak banyak yang tahu kalau misalnya Spotify, iTunes juga bisa memberikan penghasilan ke musisi yang memasukkan lagu ke mereka. Persamaannya antara YouTube dan platform streaming musik Spotify dan iTunes ini adalah mereka sama-sama akan membayarkan sejumlah uang kepada pemilik konten. Kalau di YouTube video, kalau di Spotify dan iTunes itu lagu, per lagu itu diputar. Jadi kalau misalnya satu kali harganya berapa, 1000 kali dikali dengan itu. Nah, tapi perbedaannya itu terletak di kemudahan untuk mendapatkan penghasilan. Kalau di YouTube, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari sebuah video, si pemilik channel YouTube itu, akun YouTube itu harus sudah punya dulu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan itu prosesnya memakan waktu yang cukup lama, tidak instan. Harus ada proses yang cukup panjang di situ. Sementara di platform streaming music seperti Spotify, iTunes, penghasilan langsung bisa berjalan begitu lagu berhasil diupload. Atau bisa ketong bilang tidak ada syarat khusus. Yang penting lagu sudah lolos dari sistem untuk seleksi copyright, untuk memastikan format lagunya tepat. Maka setelah lagu diupload, bisa teman-teman musisi bisa langsung mendapatkan royalti yang dimaksud ketika ada orang yang mendengar dong punya lagu. Itu kurang lebih 4 perbedaan mendasar antara YouTube dan streaming music platform. Setelah dia punya tahu perbedaan mendasar, mungkin di episode setelah ini beta akan bahas sedikit lebih dalam lagi mengenai kelebihan dan kekurangan kalau teman-teman rilis musik di YouTube. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau ingin diskusi, sharing, dan cerita soal pengalaman bermusik di dunia digital, bisa langsung baku dapat katong di Instagram iskidn.music EASTKIDSIDN.music atau nanti bisa lihat atau punya kontak langsung di kolom deskripsi.